slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Belum nyerah, KTM bakal tambah tim satelit lagi di MotoGP 2025. Upaya KTM memiliki tim ketiga di MotoGP 2024 dipastikan batal karena pihak Dorna Sport tak memberikan lampu hijau. Meski begitu, KTM belum mau menyerah dan akan berusaha lagi membuat tim satelit tambahan untuk MotoGP 2025 mendatang. Seperti diketahui, pada MotoGP 2023 lalu, KTM mencoba untuk membujuk beberapa tim satelit untuk bergabung dengan mereka, tetapi tak ada yang mau melakukannya. Dorna Sport selaku promotor pun masih tak memberikan slot tim baru sehingga akhirnya rencana mereka untuk menambah tim di musim 2024 gagal. Karena itu, Behrer mengatakan bahwa fokus KTM saat ini adalah mempersiapkan materi-materi baru untuk tim pabrikan mereka, yakni Red Bull KTM dan tim satelit. Gas-gas Tech 3 untuk menyambut MotoGP 2024. Semua itu akan dicoba dalam tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, pada Februari tahun 2024 mendatang. Setelah musim ini, seluruh fokus kami tertuju pada musim 2024. Penyelesaian materi baru dan membawa Pedro Acosta bersaing di kejuaraan dunia MotoGP kini menjadi prioritas, kata Behrer dilansir dari Speedweek, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Bos KTM, Pete Behrer makin ngotot boyong Husqvarna. Akan tetapi, Behrer membeberkan bahwa KTM memang masih punya keinginan untuk memiliki tim satelit kedua alias tim ketiga mereka di MotoGP pada 2025 mendatang. Sebab menurutnya hal itu akan menjadi keuntungan bagi merek asal Austria tersebut. Pete Behrer juga berpotensi membawa Husqvarna ke MotoGP. Adanya tambahan tim dapat membantu KTM dalam hal pengembangan terhadap proyek mereka. Menurut Behrer, keputusan bahwa KTM bakal mencoba untuk memiliki tim ketiga bakal dilakukan pada awal musim depan. Kami ingin membuat keputusan akhir dalam 3 bulan pertama musim baru, apakah kami mengincar tim MotoGP ketiga. Jika Anda bertanya kepada saya hari ini, saya akan menjawab, ya, saya ingin tim ketiga. Karena ada keuntungan dengan 6 pembalap, bukan 4, jelas Behrer. Anda memiliki lebih banyak waktu lintasan di Grand Prix, Anda dapat membandingkan lebih banyak data, Anda memiliki lebih banyak ruang untuk memulai tempat di samping 4 pembalap teratas ketika talenta muda, baru, dan pendatang baru kembali tampil baik. Anda kemudian dapat memiliki kesempatan untuk merespons dan mempertahankan bakat tersebut dalam tim. Tambahnya, 2 tempat tambahan di MotoGP akan sangat membantu proyek kami. Itu sebabnya kami akan mengadakan diskusi dengan seluruh tim pelanggan yang kontraknya dengan perusahaan sepeda motor tersebut akan berakhir, pungkasnya. Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, tampaknya satu-satunya pilihan mereka adalah memboyong Husqvarna ke MotoGP, dengan rider yang jadi bidikan adalah Enea Bastianini. Selain itu ada juga opsi baru untuk menambah tim adalah merekrut LCR. Pasalnya, tim milik Lucio Cecinello itu belum memiliki kesepakatan baru sebagai tim satelit dengan Honda setelah kontrak mereka habis pada akhir musim 2024. Brad Binder dan Jack Miller, sementara Trackhouse Racing, yang baru akan debut musim depan, berencana untuk berkolaborasi dengan Aprilia lebih dari setahun. Begitu pula dengan Gresini Racing yang sudah memperpanjang kontrak dengan Ducati hingga akhir musim 2025. Sementara tim VR46 Racing kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Yamaha pada musim 2025 mendatang. Alhasil, sementara ini satu-satunya tim yang bisa dibujuk oleh KTM untuk bergabung dengan mereka adalah LCR. Jika LCR masih kontrak dengan Honda, KTM akan membentuk tim baru Husqvarna ke MotoGP. Pasalnya Husqvarna adalah tim independen yang sukses di kelas Moto2 maupun Moto3, sama halnya dengan Gas-Gas Racing Team. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Yamaha bangga, Alex Rins sebut motor Yamaha MotoGP sangat kencang, beda dengan Suzuki. Alex Rins membantah anggapan bahwa motor Suzuki dan Yamaha untuk MotoGP mirip. Ia menegaskan kalau kedua motor itu punya karakter berbeda. Rins pindah ke LCR Honda pada 2023 setelah berpisah dengan Suzuki, yang dibelanya sejak debutnya di MotoGP 2017.
Meskipun memenangi satu-satunya Grand Prix untuk Honda pada 2023 di Austin, Rins merasa tidak dihargai oleh tim asal Jepang tersebut. Ia pun memutuskan kontrak yang mestinya berlaku 2 tahun dan menyambut pinangan Yamaha. Setelah menjalani operasi kedua pada kakinya yang patah usai insiden MotoGP Italia, Rins kembali beraksi di GP Valencia akhir pekan lalu dan dilanjutkan tes pasca musim. Rins menyelesaikan 54 lap dengan M1 dan berada di urutan ke-19, terpaut 1,3 detik dari posisi terdepan, Maverick Vinales. Transisinya ke Yamaha selalu dianggap sebagai mudah karena M1 dan Suzuki GSX-RR yang ia kendarai sebelumnya menggunakan mesin 4 silinder segaris. Karena itu, memiliki karakteristik pengendalian yang serupa. Ini adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki, kata Rins. Saya bisa masuk ke tikungan dengan lebih banyak rem depan. Ini bagus karena kami bisa menambah sedikit waktu putaran. Menjelaskan bagaimana tes pertamanya dengan Yamaha, ia menambahkan, sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya. Kami membagi hari itu dengan 2 cara. Di pagi hari, mereka memberi saya setup Fabio Quartararo dari balapan dan itu hanya putaran di atas motor untuk menemukan posisi dengan setang, pijakan kaki, dan semuanya. Kemudian pada sore hari, kami banyak fokus untuk melakukan putaran, menguji fairing baru. Yamaha membawa 2 fairing, dan sejauh yang saya tahu, salah satunya bekerja lebih baik daripada yang standar. Jadi, ya, saya cukup senang dengan tes ini secara keseluruhan. Rins mengatakan bahwa M1 cukup mulus, lebih dari yang diharapkan. Sementara, ia percaya bahwa perbedaan terbesar saat ini antara motor segaris 4 dan V4 terletak pada aerodinamika motor. Ya, maksud saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau mesin inline 4, saya pikir ini bukan perbedaan terbesar pada motor, katanya. Saat ini, perbedaan terbesar adalah sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik, karena dengan pengalaman saya dengan motor lain, atau misalnya dengan Yamaha, dalam tes pagi ini saya berkendara dengan fairing standar dan dengan kondisi angin, saya mengalami banyak wheelie. Kami beralih ke fairing yang lain, saya merasa lebih sedikit wheelie dan lebih banyak berbelok. Jadi, saya rasa perbedaannya terletak pada gearnya. Miller gembira bungkam pihak yang skeptis soal karirnya di KTM. Jack Miller senang bisa membuktikan kepada mereka yang memprediksi kalau dia akan kehilangan pekerjaan setelah musim MotoGP pertamanya bersama KTM. Pemenang 4 kali Grand Prix ini menandatangani kontrak 2 tahun dengan tim Austria untuk 2023, setelah ia digeser dari Ducati oleh Enea Bastianini. Pembalap Australia ini hanya berhasil meraih 1 podium Grand Prix dan menempati posisi ke-11 dalam klasemen, tetapi menekankan bahwa ada banyak kesulitan yang pada akhirnya berhasil diatasi olehnya dan tim. Ketika ditanya oleh motorsport.com setelah akhir musim Grand Prix Valencia, di mana ia sempat memimpin sebelum terjatuh, apakah KTM telah mengeluarkan potensinya yang lebih baik dari Ducati, Miller mengatakan, "Saya rasa begitu. Saya merasa setiap tahun saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ya, jika Anda melihat hasil di atas kertas, tahun ini mungkin adalah yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kami telah melakukan banyak perubahan, kami mengalami banyak kesulitan musim ini. Kami juga telah mengatasi banyak hal. Banyak orang yang mengatakan 12 bulan yang lalu saya akan kehilangan pekerjaan pada tahun ini. Jadi, saya senang bisa membuktikan bahwa mereka salah, senang bisa menunjukkan bahwa KTM adalah motor yang sangat diminati saat ini dan akan terus berkembang seperti itu. Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Kami menjalani tahun pertama yang sibuk dan ini akan menjadi musim dingin yang sibuk lagi, tapi para kru tahu area mana yang harus kami tingkatkan, dan saya juga tahu di mana saya harus berkembang sebagai rider." Miller mengatakan bahwa perasaan di dalam KTM adalah seperti perusahaan yang lebih kecil, meskipun skalanya sangat besar,
sambil mencatat bahwa nuansa multikultural telah membuatnya tidak terlalu merasa seperti orang luar dibandingkan saat ia berada di Ducati. Pada akhirnya, ada banyak kesamaan dalam banyak aspek. Ia menjawab pertanyaan motorsport.com tentang perbedaan saat berada di KTM dibandingkan dengan Ducati. Anda adalah pembalap tim pabrikan, semua keputusan ada di tangan Anda. Jadi, dalam hal ini, semua tekanannya sangat mirip. Tapi bekerja dengan semua orang di KTM, memiliki hubungan langsung dengan pabrik, jelas memiliki lebih banyak, jika itu mungkin, getaran gaya perusahaan yang lebih kecil, dalam hal Anda lebih banyak berhubungan dengan manajemen, tetapi sama menegangkannya. Tidak ada yang tidak menegangkan di luar sana. Dia menambahkan, itu jelas merupakan bagian dari itu. Saya pikir ini adalah tim yang sangat internasional, cara mereka terstruktur dengan orang-orang di dalamnya. Tidak mengatakan bahwa orang Italia itu buruk atau semacamnya, tetapi Anda selalu merasa sedikit seperti orang luar. Tapi sebagai orang Australia dan Afrika Selatan, sebagai reader, ini adalah tim yang sangat multikultural dan jelas memiliki perasaan seperti di rumah sendiri, atau merasa menjadi bagian dari sebuah tim. KTM akan bentuk tim baru di MotoGP 2025, diperkuat Enea Bastianini. KTM mulai memantau dua pembalap tambahan untuk MotoGP 2025. Keputusan tersebut diambil seiring rencana mereka untuk menurunkan tim ketiganya di kasta teratas balap motor dunia. Saat ini KTM memiliki dua tim di MotoGP, yakni Red Bull KTM Factory Racing dan GasGas Factory Racing Tech 3. Setelah Ducati diizinkan menurunkan 8 rider dalam 2 musim terakhir, KTM pun menginginkan 6 pembalap pada 2025. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer menyatakan bahwa pihaknya harus mencari mitra terlebih dahulu untuk membentuk tim baru. Kami terbuka dan akan bicara dengan semua tim yang kontraknya habis usai 2024, kata dia. Kami juga akan bicara dengan semua rider yang kontraknya habis usai 2024. Namun, kami akan memperhatikan dengan jeli dan hanya bicara dengan rider yang benar-benar ingin dengan kami, Beirer menambahkan. Rencana tersebut sempat ingin diwujudkan KTM pada MotoGP 2024 dengan menggandeng Ajo Motorsport. Namun gagasan ini ditolak oleh Dorna Sports, sehingga KTM hanya memiliki 2 tim pada musim depan. Beirer pun menegaskan akan berusaha mewujudkannya kembali pada MotoGP 2025. Kami dalam situasi di mana motor kami sudah dekat dengan posisi puncak, sehingga akan ada kans bagi beberapa rider top untuk 2025, ujar dia. Itulah alasan kami mencari strategi yang tepat. Pada 3 bulan pertama 2024, kami akan mencari tim dan 2 slot tambahan untuk 2025 dan selanjutnya, ujar Beirer dikutip dari Speedweek, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Bukan rahasia lagi bahwa KTM memiliki salah satu program junior terbaik di dunia balap motor. Mereka punya banyak opsi pembalap yang bisa diambil dari Moto2, Moto3, dan bahkan Red Bull Rookies Cup. Sebut saja Pedro Acosta yang sudah dipromosikan ke MotoGP. Selain dia, KTM juga memiliki beberapa pembalap top, seperti Brad Binder, Jack Miller, dan Augusto Fernandez. Brad saat ini punya segalanya yang dibutuhkan rider pemenang. Sebagai tambahan untuknya, kini kami punya ujung tombak lain yang tersedia di sistem ranking kami. Kami juga harus menunggu dan melihat bagaimana Pedro berkembang sebagai debutan di MotoGP, lanjut Beirer. Meski begitu, Beirer tak menutup kemungkinan membajak pembalap yang sudah berkiprah di MotoGP. Enea Bastianini, Ducati Lenovo Team, dirumorkan sudah mulai berdiskusi dengan mereka. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.